Halo teman-teman, di video kali ini kami menyusun video ini untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah praktikum konseling karir. Dalam penelitian ini, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Anandita Kristanti dan teman saya Alfika Sari. Tentunya ada tema yang kami angkat dalam penelitian kami ini. Temanya adalah pengaruh konformitas terhadap pengambilan keputusan karir pada siswa kelas 11 SMA. Dalam tema ini tentu ada alasan yang kami gunakan yang membuat kami tertarik dengan tema yang kami angkat. Adapun alasan pemilihan tema itu adalah pertama, masih banyaknya fenomena peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang hendak ia tekuni setelah lulus sekolah nanti. Hal ini tuh terkait dengan jurusan kuliah apa yang akan mereka ambil, lalu mereka akan kuliah atau bekerja, lalu kalau bekerja mereka akan bekerja pada bidang apa. Selanjutnya, remaja itu merupakan individu yang mudah terpengaruh oleh lingkungan teman sebayanya atau konformitas. Nah, remaja yang mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan karir itu akan cenderung ikut-ikutan dengan temannya, ikut menyesuaikan keputusannya dengan teman dekatnya termasuk dalam hal pengambilan keputusan karir, padahal belum tentu itu sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, maka dari itu penelitian kami ini ingin melihat seberapa besar sih pengaruh konformitas terhadap pengambilan keputusan karir siswa, khususnya siswa kelas 11 SMA. Tentunya dalam suatu penelitian ada tujuan penelitian yang kami susun. Dalam penelitian kami ini ada dua tujuan dari penelitian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Untuk tujuan secara umum ialah tema ini kami angkat untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh teman sebaya atau perilaku penyesuaian diri peserta didik terhadap kelompok teman sebayanya dalam hal pengambilan keputusan karir setelah lulus sekolah. Selanjutnya, tujuan khususnya yaitu pertama, untuk mengetahui seberapa besar tingkat konformitas peserta didik. Yang kedua, untuk mencari tahu apa dasar pembentuk konformitas pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi peserta didik dalam mengambil keputusan karir. Yang keempat, dari hasil temuan lapangan, maka tujuannya nanti kami dapat memberikan layanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik dalam konteks pengambilan keputusan karir setelah lulus SMA nanti. Pada penelitian yang kami lakukan, terdapat dua variabel, yaitu variabel konformitas teman sebaya dan variabel pengambilan keputusan karir. Berikut merupakan rubrik konformitas. Ada dua komponen yang digunakan dalam rubrik konformitas, yaitu komponen pengaruh normatif dan komponen pengaruh informasional. Yang pertama, komponen pengaruh normatif, indikatornya ada 3. Pertama, siswa melakukan penyesuaian diri dengan keinginan dan harapan orang lain. Indikator yang kedua, siswa mengubah perilaku agar mendapat penerimaan dari kelompok. Indikator yang ketiga, siswa mematuhi standar norma kelompok. Selanjutnya, komponen pengaruh informasional. Dalam komponen pengaruh informasional ini terdapat 4 indikator. Indikator yang pertama, siswa ingin memiliki pemikiran atau pendapat yang sama dengan kelompok. Yang kedua, siswa menerima pendapat maupun asumsi dari kelompok. Indikator yang ketiga, siswa mendapat tekanan informasional dalam kelompok. Dan indikator yang keempat, siswa menyamakan pendapat dengan anggapan kelompok. Rubrik pengambilan keputusan karir. Terdapat 4 komponen. Yang pertama, sumbangan genetik dengan indikator. Pertama, siswa mampu memahami bentuk dan kekuatan fisik atau tubuh yang dimiliki. Kedua, siswa mampu memahami pengaruh genetik dan menemukan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Ketiga, siswa mampu untuk menyelesaikan kondisi fisik dan bakat dengan pengambilan keputusan karir.
Komponen yang kedua, kondisi lingkungan dan kejadian-kejadian. Dengan indikator pertama, siswa mampu menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang terjadi. Kedua, siswa mampu menghadapi keadaan ekonomi dan perspektif orang tua tentang karir. Yang ketiga, siswa mampu menghadapi keterbatasan sumber daya yang mendukung karir di sekolah. Yang keempat, siswa mampu menentukan pilihan karir dengan keterbatasan peluang kerja dan karakteristik pekerjaan. Selanjutnya, komponen yang ketiga, pengalaman belajar. Dengan indikator pertama, siswa mampu belajar dari pengalaman orang lain dalam pemilihan karir. Yang kedua, siswa mampu bereaksi positif atau negatif terhadap situasi. Dan yang terakhir, komponen keempat yaitu keterampilan menghadapi tugas. Dengan indikator, siswa mampu menetapkan tujuan karir yang akan dicapai. Kedua, siswa mampu menentukan alternatif pilihan karir yang disesuaikan berbagai aspek. Yang ketiga, siswa mampu mengklarifikasi nilai-nilai pada setiap pemilihan karir. Yang keempat, yang terakhir, siswa mampu menemukan informasi berkaitan dengan karir yang diamati untuk mendukung pemilihan karir. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Jadi di sini kami meneliti dari tanggal 1 sampai 9 April 2022 dan mendapatkan responden yang paling terbanyak itu adalah responden perempuan itu 77,6% dan yang laki-laki ada 22,4%. Dan di sini juga ada dari sekolah-sekolah mana sih yang mengisi kuesioner kami. Nah, itu yang pertama itu ada jumlah responden 45 dari SMA Negeri 1 Meranawa, 1 dari SMA Tarak Kamita, 1 dari SMK 3 Penyambung Jakarta, 1 dari SMA Tunas Harapan, dan 1 dari SMA Tamiya. Jadi jumlah respondennya 49 teman-teman. Nah, selanjutnya itu kami mengklasifikasi variabel resiliensi. Dari data sampel yang dihasilkan dan akan diperoleh hasil resiliensi yang diklarifikasi menjadi 3 kategori, yaitu ada tinggi, sedang, dan rendah. Kalau yang tinggi itu populasinya 16 dan persentasenya 34%. Yang sedang adalah populasinya 30 dan persentasenya 64%. Nah, yang rendah itu populasinya 1, persentasenya 2%. Nah, selanjutnya itu kami mendistribusi rata-rata komponen variabel, komponitas, dan pengambilan keputusan karir. Di sini dapat diketahui bahwa komponen yang tertinggi yaitu komponen sumbangan genetik dan komponen pengaruh internasional. Nah, itu indikatornya itu siswa mampu memahami bentuk otak fisik atau tubuh yang dimiliki itu urutan pertama. Dan indikator selanjutnya itu siswa mendapat tekanan internasional dalam kelompok berkaitan dengan pemilihan karir. Itu untuk urutan yang ke-12. Nah, selanjutnya itu ada komponen yang terendah yaitu komponen pengaruh normatif dan sumbangan genetik. Nah, indikatornya itu siswa mematuhi standar norma kelompok yaitu urutan 20 dan indikator siswa mampu untuk menyelesaikan kondisi fisik dan bakat urutan 15. Oke, dari penelitian yang sudah kami lakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu terdapat pengaruh konformitas teman sebaya terhadap pengambilan keputusan karir siswa kelas 11 SMA dan kategorinya itu berada pada kategori sedang. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan terhadap siswa kelas 11 SMA. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.